Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini secara khusus saya mau bahas tentang para YouTuber pemula. Jadi banyak teman-teman itu bertanya, Mas gimana sih menjadi seorang YouTuber? Karena saya ini pengen menjadi seorang YouTuber tapi saya malu di depan kamera Mas. Saya mau ngomong itu bingung, saya mau ngomong apa tuh bingung, seperti itu. Nah sama seperti yang saya lakukan teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya, di video-video pertama saya itu belepotan sekali ngomong saya. Tapi video-video itu nggak saya hapus karena itu sebuah kenangan. Biarin aja, walaupun banyak yang mencibir saya, tapi saya tetap semangat untuk membuat konten YouTube. Jadi kalau teman-teman lihat saya ngomong yang dulu dengan yang ngomong sekarang, teman-teman bisa bandingkan deh perbedaannya di mana. Nah ini ada beberapa tips, ada beberapa trik yang saya lakukan teman-teman. Teman-teman bisa lakukan, tapi mungkin ini bisa berhasil di saya, bisa juga tidak berhasil di teman-teman, tapi teman-teman bisa coba salah satunya karena ini ada beberapa trik ya teman-teman. Yang pertama trik saya adalah teman-teman itu belajar percaya diri. Karena belajar percaya diri itu penting. Jadi buat teman sobatku sekalian yang wajahnya ganteng itu otomatis rata-rata percaya diri ya. Kemungkinan untuk minder itu kecil. Tapi biasanya orang-orang yang penampilan fisiknya nggak ganteng, nggak cantik itu biasanya nggak percaya diri. Tapi saran saya jangan teman-teman. Karena banyak YouTuber itu mukanya pas-pasan, wajahnya pas-pasan, tapi dia pede sekali. Bahkan dia dengan ucapannya, dengan penyampaiannya itu orang lebih menarik bukan dengan wajahnya seperti itu. Kalau teman-teman lihat, tampang saya ini tampang pas-pasan. Saya pun sempat minder. Saya sempat minder dengan wajah saya, tetapi saya belajar percaya diri. Pokoknya ngomong aja, pokoknya saya tetap semangat. Saya pokoknya percaya diri aja bahwasanya saya bicara ini, saya ibaratkan saya ini nggak ada orang. Pokoknya saya ngomong aja, ngecipris aja seperti itu. Beda lagi kalau kita di banyak orang ya. Nah ini kalau saya ini kan di depan kamera, di dalam ruangan. Saya belum belajar ini ngomong di depan banyak orang karena rasa malu saya itu masih besar. Jadi trik yang pertama adalah teman-teman belajar percaya diri, ngomong di depan kamera dulu seperti yang saya lakukan. Kalau teman-teman belum bisa di luar, teman-teman lakukan seperti ini, yang seperti yang saya lakukan, berbagi dengan banyak orang seperti itu. Trik yang pertama adalah belajar percaya diri. Yang kedua adalah belajar masa bodoh. Nah, di sini belajar masa bodoh itu bukan masa bodoh yang buruk ya teman-teman. Biasanya kalau orang ngomongin masa bodoh itu berarti orang tuh cuek ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya ngomongin masa bodoh, cuek itu dalam artian kita itu nggak usah gubris itu omongan orang. Bahkan mungkin di kolom komentar pada saat kita upload video, di kolom komentar tuh banyak sekali kan. Kalau teman-teman muyak, teman-teman ini kok komentarnya jelek sih tentang saya. Teman-teman jadikan kekuatan bahwasanya untuk memperbaiki. Oh jadi apa sih yang harus saya perbaiki? Tapi kalau teman-teman itu ngerasa tersakiti, lebih baik nggak usah dibaca komennya. Saya kadang seperti itu teman-teman. Kalau sudah komentarnya itu negatif terhadap saya, itu nggak saya baca. Kalau yang penting saya baca 1-2. Kalau merasa saya sakit hati, saya masa bodoh, saya tutup aja, nggak saya balas seperti itu. Jadi saran saya buat teman sobatku sekalian, kalau mau jadi YouTuber itu belajarlah masa bodoh dan teman-teman lakukan yang terbaik. Jadi tapi memperbaiki ya, dalam artian masa bodoh kalau ini udah tahu jelek tapi teman-teman teruskan, jangan. Jadi teman-teman tetap lihat juga komentar, teman-teman perbaiki, tapi dalam artian masa bodoh itu jangan terlalu menggubris komentar-komentar atau saran-saran dari orang lain yang membuat teman-teman itu sakit hati. Itu yang kedua, trik yang kedua adalah masa bodoh. Trik yang ketiga adalah buat konten tutorial. Jadi buat teman sobatku sekalian, seperti yang saya lakukan, saya ini kan orangnya pemalu dan saya nggak bisa ngevlog di banyak orang atau di tempat umum seperti itu. Seperti itu saya nggak bisa. Jadi otomatis saya fokus ke konten-konten tutorial. Konten tutorial itu nggak harus saya di banyak orang, saya di depan kamera bisa, saya di belakang layar bisa. Jadi saya cukup rekam layar komputer, ataupun saya rekam layar di versi handphone Android, saya bisa. Saya bisa lakukan membuat konten tutorial. Nah itu di belakang layar ya teman-teman. Jadi dengan begitu saya buat konten-konten yang bermanfaat buat orang lain. Saya juga bisa targetkan di search engine YouTube. Jadi buat teman sobatku sekalian, kalau mau membuat konten itu targetkan di search engine YouTube, jangan asal. Beda kalau kita artis ya. Kalau artis teman-teman sembarang, teman-teman asal ngomong atau teman-teman asal bikin konten, atau teman-teman asal bikin judul, itu sudah pasti banyak yang nonton. Tapi kalau teman-teman itu manusia biasa seperti kita, ya artis itu manusia biasa juga, tapi mereka udah punya nama. Kalau kita kan nggak punya nama, jadi otomatis kita harus targetkan di search engine. Pada saat orang mengetikkan kata kunci, channel atau video kita itu berada di atas seperti itu. Seperti yang saya lakukan teman-teman. Saya bukan siapa-siapa, tapi video-video saya bisa di atas. Itu adalah trik yang ketiga teman-teman. Trik yang keempat, apalagi nih trik yang keempat, kalau kita malu di depan kamera. Trik yang keempat adalah merekam aktivitas orang lain.
Banyak para YouTuber itu nggak menampilkan wajah, bahkan mereka ada yang menampilkan wajah itu kalau gamers itu ya, Diehelder ya, ada salah satunya adalah gamer Diehelder itu subscribernya udah jutaan, itu hanya menampilkan seekor anjing ya, wajahnya anjing, dia baru main tapi dia ngomongnya udah lancar. Itu udah karena terbiasa teman-teman, itu udah karena terbiasa, karena dia mencoba dan mencoba terus mencoba. Tapi karena dia mungkin nggak mau menampilkan wajahnya, dengan cara seperti itu teman-teman juga bisa merekam aktivitas orang lain. Semuanya ada orang mancing nih, orang mancing, hobinya mancing, ya udah teman-teman hobinya ngerekamin aja mereka mancing seperti itu. Ada hobinya orang pintar renang, pintar main bola, teman-teman rekamin. Jadi teman-teman pergi ke suatu tempat atau kemana aja yang bisa menghasilkan konten, teman-teman cukup membawa kamera. Teman-teman sekali-sekali ngomong, kalau teman-teman nggak mau ngomong ya udah teman-teman rekam, nanti bikin pakai tulisan, pakai musik seperti itu kan beres. Jadi teman-teman tanpa harus menampilkan wajah. Jadi modal teman-teman hanya kamera, teman-teman bawa kemana-mana seperti itu udah jadi konten. Saran saya seperti itu teman-teman. Itu adalah trik yang keempat, merekam aktivitas orang lain. Trik yang kelima lagi apalagi teman-teman? Menggunakan potensi diri. Nah, di sini teman-teman banyak para YouTuber itu salah kaprah dalam artian seperti ini. Mereka banyak yang ingin menjadi YouTuber sukses itu ikut-ikutan orang lain. Si A ini membuat konten mancing, ikut mancing, padahal hobinya nggak mancing. Si B ini membuat konten tentang tutorial YouTube, ikut bikin konten tutorial YouTube, padahal dia belum memahami sepenuhnya tentang YouTube. Nah, saran saya buat teman-teman sobatku sekalian adalah dengan trik menggunakan potensi diri. Jadi kalau kita malu nih di depan kamera, kita gunakan potensi diri apa yang kita kuasai. Jadi kalau teman-teman menguasai tentang kerajinan, teman-teman bikin konten kerajinan aja. Jadi teman-teman tuh pede. Jadi dari sini kalau kita menggunakan potensi diri, kita akan merasa percaya diri. Kalau udah percaya diri, teman-teman itu kita kayak ngomong biasa gitu. Jadi kita ngomong di depan kamera itu kayak ngomong dengan orang lain, dengan teman, dengan saudara, mungkin dengan keluarga seperti itu. Jadi kita berbicara itu bebas. Kita ngomong itu nggak kebingungan seperti itu, karena kita udah menguasai materinya. Dengan begitu kita bisa lebih percaya diri karena kita menggunakan potensi diri, kita menggunakan apa yang kita bisa, baru kita buat konten. Itu adalah trik yang kelima teman-teman. Trik yang kelima, gunakan potensi diri. Trik yang keenam adalah jangan memaksakan jika tidak bisa. Nah, ini berhubungan dengan trik yang kelima ya. Jadi kita tidak memaksakan, semuanya kita nggak bisa buat konten tutorial YouTube, teman-teman bikin konten itu jangan dipaksakan. Karena kalau terlalu dipaksakan nanti penonton itu ngerasa aneh, ngerasain ini ngomong bahasa apa sih? Ini nggak nyambung. Apalagi mereka yang nonton kadang-kadang mereka itu lebih pintar, mereka lebih bisa, lebih memahami apa yang konten yang kita buat. Jadi kita buat konten itu harus konten yang kita kuasai. Jadi jangan memaksakan kita membuat sebuah konten yang tidak kita bisa. Bahkan nanti akan merasa kikuk ya di depan kamera karena bingung kita mau ngomong apa nih, karena materinya tuh terbatas sekali seperti itu. Jadi saran saya jangan memaksakan diri kalau tidak bisa. Trik yang ketujuh adalah terus belajar dan berlatih. Jadi buat teman sobatku sekalian, tidak menutup kemungkinan orang bisa itu karena terbiasa. Nah, teman-teman bisa lihat cara bicara saya membahas sebuah sesuatu itu kan udah saya kuasai. Jadi saya berbicara bisa lancar seperti ini karena saya terbiasa dan terus belajar. Jadi saya terus belajar nih ngomong supaya lancar seperti apa. Karena dengan begitu saya bisa membuat konten dengan baik seperti itu ya. Jadi terus belajar karena terbiasa. Karena orang bisa itu karena terbiasa. Itu adalah trik yang ketujuh. Trik yang ke-8 adalah terus semangat. Nah, semangat saya ini teman-teman mulai di tahun 2017 saya membuat konten. Semangat saya ini apa? Saya untuk menghasilkan Google AdSense, untuk mendapatkan penghasilan, itu adalah penghasilan utama saya. Karena saya sudah tidak bekerja lagi di sebuah perusahaan. Jadi otomatis saya harus tetap semangat, tetap untuk menafkahi keluarga. Jadi teman-teman tuh jangan bermalas-malasan. Kalau bermalas-malasan ya sesuai dengan hasilnya lah. Hasilnya pun sedikit. Kalau semuanya di awal nih, hasilnya kok belum ada ya, subscriber saya nggak naik, jam tayang saya nggak naik. Tetap semangat teman-teman, karena kita membuat konten video, kita membuat konten itu adalah investasi. Jadi kita bikin video 1, 2, 3 itu investasi teman-teman. Karena konten-konten kita itu belum tentu hari ini ditonton, tapi tidak menutup kemungkinan sebulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun itu video teman-teman bisa viral, bahkan bisa banyak yang nonton. Nah, saran saya teman-teman tetap semangat, karena di sini kita membuat sebuah karya untuk menghasilkan penghasilan dari online, dari YouTube itu sendiri. Jadi seperti dia teman-teman, kalau malu di depan kamera atau malu untuk berbicara, malu menjadi seorang YouTuber, teman-teman bisa menggunakan beberapa trik yang saya lakukan itu. Silahkan teman-teman pilih deh, kira-kira cara apa yang cocok buat saya. Jadi teman-teman bisa praktekkan. Oke, itu saja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.